Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Kendari. Panas-panas luar biasa. Haradang sini, haradang, haradang, alias panas banget ya. Nah, judul yang kita angkat kali ini adalah agama samawi itu sama saja alias cuman satu. Jadi nggak usah bingungi. Agama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, sama nggak Pak Aldo? Sama saja. Cuman makom dimensinya yang berbeda. Rasulullahnya sama nggak? Kitabnya sama nggak? Tuhannya sama nggak? Pak Mayor, ini namanya apa? Lonceng. Ini namanya apa? Bel. Ini namanya apa? Bel meja. Pak Aldo, ini namanya apa? Lonceng. Disebut lonceng boleh nggak? Disebut bel boleh nggak? Bel meja boleh nggak? Bel pendil? Boleh. Asalkan ininya sama nggak? Jelas? Tuhannya orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, sama Islam sama nggak? Sama. Rasulullahnya sama nggak? Sama. Nabinya saja yang berbeda, betul nggak? Nabi kan pembawanya, manusianya. Tetapi ingat ya, fungsi Rasulullahnya itu sama nggak? Sama. Dan wajib ada nggak di setiap agama? Wajib ada. Ya, kita nggak membahas nabinya ya. Kita membahas tentang sistem agama itu sendiri, mesinnya ya. Ternyata semua agama pasti ada Rasulullah, wasilah, dan kitab qadim. Jelas? Nah, saya tanya, Nasrani ada nggak ini? Islam, Hindu, Buddha. Loh. Cuman Tuhannya umat Nasrani namanya siapa? Allah, gitu. Atau Allah Bapa. Tuhannya umat Islam namanya apa? Tuhannya umat Hindu. Wes Tuhan, gitu. Tuhannya orang umat kejawen apa? Gusti Allah. Tadi ini dibilang Pak Mayor apa? Lonceng. Dibilang apa? Komandan Joko apa? Bel. Ininya sama nggak? Tuhannya umat Nasrani sama umat Islam sama nggak? Sebutannya beda nggak? Beda. Tapi ininya sama nggak? Sama. Dan betul nggak Nabi Muhammad mengajarkanmu untuk termasuk rukun iman ya, diantaranya adalah mengimani Rasul dahulu dan kitab-kitab dahulu, betul nggak? Berarti kitabmu sama nggak dan kitab mereka? Sama. Rasulmu sama nggak dengan Rasul mereka? Cuman pembawanya saja manusia yang berbeda, betul nggak? Dan buktinya sama adalah agama itu bunyinya adalah ketika agama rusak, Allah turunkan Rasul untuk memperbaiki agama yang sebelumnya. Betul apa enggak? Barang kalau diperbaiki berarti barangnya sama enggak? Ini handphone diperbaiki sama tukang servis. Pak, mau memperbaiki HP saya. Berarti nanti yang diperbaiki HP yang ini apa HP yang lain?
HP ini. Jelas? HP yang sama apa yang berbeda? Picek matamu kalau kau anggap agama berbeda-beda. Betul gak? Kalau kau lihat agama dengan kacamata akalmu, memang banyak syariat. Tolol. Tapi kalau kau lihat dengan kacamata rohanimu, saya tanya, Pak Aldo, di dunia ada nggak syariat? Ada. Di akhirat ada nggak syariat, Pak Aldo? Tidak ada. Jelas nggak? Jelas? Pertanyaan kubur kau ditanya nggak agamamu? Jelas? Jelas ya? Siapa Tuhanmu dan siapa Rasulmu, betul nggak? Jelas? Nah, di akhirat ada nggak syariat? Tidak ada ya. Itulah ya, jika kau berhenti dan hanya sebatas kacamata syariat, maka kau terkotak-kotak dengan syariat agamamu. Kau pasti begini, betul nggak? Dan nggak akan pernah ada habisnya. Islam adalah agama yang benar. Lainnya kafir. Jelas nggak? Nasrani pun diajari demikian sama Nabi Isa. Hindu pun demikian diajari oleh Sri Krishna. Buddha pun diajari demikian sama Siddhartha Gautama. Kenapa? Zaman Rasulnya diutus itu, karena Rasul itu memperbaiki agama yang lalu yang rusak. Maka semua Rasul menyatakan, inilah agama yang benar. Jelas? Ya. Seumpama ini, agama Islam saat ini telah rusak. Misalkan saya ini Rasulnya, betul nggak? Misalkan loh ya. Kemudian saya bilang, inilah agama yang sebenarnya, inilah agama yang benar. Wajar nggak itu? Wajar. Tapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, sama nggak juga? Sama. Nabi Isa, sama. Nabi Musa, sama. Nabi Nuh, Siddhartha Gautama, Guru Krishna. Sama. Karena Rasul itu memang untuk memperbaiki agama yang rusak. Makanya dia bilang, inilah agama yang benar. Jelas? Yang menjadi masalah adalah jika kau terkotak dengan syariat agamamu. Padahal agama itu syariat apa makrifat? Makrifat. Syariat itu agama bukan? Bukan. Kalau orang Bugis bilang bukang, gitu. Syariat itu bukan agama. Agama bermula dari kapan kau makrifat. Nah, dari syariat kau harus kenal tarekat, baru kau bisa masuk alam hakikat. Resultantenya, buahnya adalah makrifat. Nah, paling dasar tadi apa? Syariat toh, teori, hukum, kaidah, norma, undang-undang, aturan. Kemudian tarekat adalah caranya praktek. Hakikat adalah praktek adaptasinya, belum sempurna. Baru kemudian awaluddin makrifat. Ketika bertemunya dua gaya yaitu syariat dan hakikat, maka muncul resultante yaitu makrifat. Maka orang syariat beragama belum? Orang tarekat beragama belum? Hakikat beragama belum? Baru bermula ketika dia makrifat. Nah, jika di syariat itu kan hanya ada di dunia, di akal, betul nggak? Nah, sedangkan tarekat adalah caranya praktek. Nah, hakikat alamnya adalah alam akhirat. Hakikat ada nggak syariat? Karena prakteknya sudah di alam akhirat, betul nggak? Yang hakikat saja sudah nggak ada syariat, apalagi makrifat. Maka berarti agama adalah sebetulnya tentang ma'rifatullah, bukan tentang syariat. Nah, jika kau lihat agama dari kacamata makrifat, banyak nggak agama itu? Syariat loh. Banyak. Tapi kalau kau lihat agama dari makrifat, ada banyak pada satu? Satu. Karena agama adalah bermula kapan kau makrifat. Saya tanya, tinggi mana makrifat Hindu sama syariat Islam? Ayo. Makrifat Hindu. Pening Pak Mayornya. Buyar isi kepalanya. Sekali lagi, tinggian mana makrifat
Ma'rifat Nasrani sama syariat Islam? Ma'rifat Nasrani. Ma'rifat Nasrani. Karena Ma'rifat Nasrani agama bukan? Agama. Kalau syariat Islam agama bukan? Bukan. Bongkok kan ya. Tepuk tangan. Respon dong. Ayolah, aku kan pingin dapat responmu. Ngeri-ngeri sedap, betul gak? Saya pernah di sidang MUI, Majelis Ulama India, ya kan? Gara-gara ada status saya, memang beneran saya di sidang. Ini jelaskan ini, kenapa ini? Ada kalimat ma'rifat Hindu lebih tinggi daripada syariat Islam. Oh, dasar kon keplek gitu. Ma'rifat itu agama bukan? Agama. Lah syariat agama bukan? Bukan. Saya jelaskan pakai papan tulis ya. Mereka heran. Loh, agama kok diilmiahkan? Gobloknya 2 kali. Nabi bilang apa? Asramu ilmiun wa amalin. Saya terang ilmiah, kamu kok gak paham kamu? Oh, goblok kamu tuh, Mang. Itu MUI, Majelis Ulama India. Aduh ya. Tapi bukan India yang di sono ya, ini India bul-bulan ya. Serius saya di sidang itu. Waduh, emang tolol semua aja. Ulama-ulama kayak Ustadz Gus Buya Habib, tolol itu rata-rata. Nggak ada yang bisa menerang mana bedanya syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Ada juga sekarang ya. Contohnya seorang Abdul Somad. Dia cerita makrifat. Tapi dia cerita di ceramah yang lain, akhirat itu nanti. Aneh gak? Sama seperti ya, dia cerita rasanya air ini, minuman ini, tapi dia nggak pernah buka botolnya. Ya, lah nggak pernah kebuka, kira-kira bisa kau minum? Ya, coba ya, ma'rifat itu kenal Allah. Allah di mana? Di ars ya. Ars di mana? Lapisan langit akhirat tertinggi. Akhirat tertinggi. Dia bilang akhirat itu nanti, tapi dia cerita ma'rifat. Jancuk. Abdul Somad. Cocot dulu, mat Somad. Ya. Ya, sekali lagi ya. Ini ya contohnya ya. Orang sini Allah ya. Ini dunia ya. Ini akhirat. Dan akhirat itu ada 7 lapis langit. Dia cerita Tuhan. Tapi dia nggak bisa masuk akhirat. Maka cerita Tuhan itu teori apa praktek? Teori. Yang beginilah yang menyesatkan orang. Kira-kira sudah menikah punya anak 4, betul nggak? Duluan mana? Beserta dengan istri, berkekalan, nikah sama istri Pak Mr. X ya. Beliau mayor, tapi saya panggil Mr. X supaya komandannya nggak teriak-teriak ya. Duluan mana? Beserta istri sama kenal istri dulu. Jawab yang keras. Kenal istri dulu. Kenal istri dulu atau ketemu istri dulu? Kenal dulu atau ketemu dulu? Ketemu dulu, tepuk tangan. Awaluddin ma'rifat kenal Allah. Akhiruddin ma'rifat beserta Allah. Duluan beserta sama kenal. Duluan kenal. Duluan mana? Kenal sama ketemu. Kapan kau ketemu Allah? Tolol. Logik tinggi gak nih? Kapan kau ketemu Allah? Sedangkan Allah tidak di dunia ini, betul gak? Nggak ada yang bisa menerangkan. Nah, saya sederhanakan. Yang kau temui adalah Allah yang di dunia, yaitu utusannya, yaitu Rasulullah. Rasulun min anfusikum. Ada wujudnya dia? Dia menerang sifatnya wujud, maka wujud bisa terlihat nggak? Bisa. Oleh mata kepalamu? Iya dong. Bisa kau saksikan? Iya dong. Bukankah itu bunyinya syahadat? Apa sih bunyinya? Aku bersaksi. Jelas ya? Coba ya kalau kau bersyahadat tapi nggak bersaksi. Berarti kan kau begini artinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan. Dan tidak ada Allah yang aku saksikan. Kecuali aku cuman mengucapkan bersaksi. Padahal aku cuman mengucapkan. Betul kan? Dan aku bersaksi
bahwa tidak ada yang aku saksikan, tidak ada Nabi Muhammad utusan Allah yang aku saksikan, kecuali aku mengucapkan Nabi Muhammad itu adalah konon ada di tahun 1500 yang lalu. Katanya sih ada Nabi Muhammad Rasulullah. Kata siapa itu? Kan katanya orang, kata kitab, kata ulama, kata orang, betul nggak? Kapan katamu sendiri? Logik tinggi, guys. Kapan kau bertemu dengan Allah jika kau di dunia? Maka memakai hukum undang-undang dunia, ketemu bisa nggak? Bisa. Dengan apamu? Matamu, panca inderamu bisa kau lihat karena dia sifatnya wujud. Lah kalau kentut bisa kau lihat? Tidak bisa. Bisa kau cium sama kau dengar bunyinya. Daud. Lah kalau Allah sifatnya wujud, itu wujud itu kau dengar, kau lihat, cium, raba, dengar atau rasa? Ya kau lihatlah, picak. Jelas? Maka bersaksi adalah menyaksikan, bukan mengucapkan. Ilmu nahwu sorof ya. Kan ilmu nahwu kan ilmu grammar, betul nggak ya? Grammar. Menyaksikan berarti kalimat kata kerja, kalimat aktif atau present tense, betul nggak? Atau fi'il mudhari, betul nggak? Menyaksikan berarti ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan, dan bisa menyaksikan. Jelas? Nah kalau ditanya, apa yang kau saksikan? Jelas? Jelas ya? Menyaksikan wajib pakai kata-kata nggak? Nggak wajib. Tapi yang wajib adalah kau delok. Jelas nggak? Kau lihat tuh nggak? Aku bersaksi ini adalah sebotol air mineral kemasan 600 ml merek Aqua. Botolnya bening, tutupnya biru, betul nggak? Nah, betul tak tahu? Tapi ngomong bersaksi ya, melihat bersaksi ya, tapi nggak diomong boleh nggak? Asal ada ininya, betul nggak? Ketika ditanya, apa yang kau saksikan? Air Aqua 600 ml. Bentuknya apa? Yang kau lihat, apa wujudnya? Oh, botolnya plastik, bening, tutupnya biru, betul nggak? Ada jawabannya. Apa yang kau saksikan? Ada jawabannya nggak? Ada. Sekarang, karena syahadat nggak ada yang menyaksikan. Begitu tanya, kau ingat apa dalam sholat? Allah katanya. Lah sekarang, apanya Allah yang kau ingat? Jelas Pak Mayor? Apanya Allah yang diingat tadi? Bingung gitu? Kalau kau sudah bersaksi, gampang nggak ngomongnya? Apa yang kau ingat? Ya sudah yang kau saksikan tadi, blok-blok, betul nggak? Yang kau saksikan ini ya, ini yang kau saksikan, betul nggak? Ini loh ya, kalau dari awalnya rukun syarat Islamnya tidak sah, ke atasnya makin khayalan tingkat tinggi. Nah sebetulnya seluruh agama itu ada panduan rukun iman dan rukun Islamnya. Nah syahadatnya Nasrani, wa asyhadu anna Isa Rasulullah, wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Saya tanya, Rasulullah sama nggak? Wujudnya saja yang berbeda tuh nggak? Kau saksikan ya orang bersaksi ya, zaman dulu, zaman tahun 45 lebih sekian, bersaksi akan presiden sama zaman ini bersaksi akan presiden, bisa nggak? Presidennya lo ya, bisa nggak? Bisa. Wujudnya sama nggak? Beda. Tapi disaksikan sama nggak sama-sama presiden RI-nya? Orang bersaksi akan wujudnya Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Pak SBY, Bu Megawati, Pak Jokowi. Apakah semua presiden RI? Iya. Wujudnya sama nggak? Beda. Nah sekarang saya tanya. Rasulullahnya umat Nasrani, Rasulullahnya umat Hindu, Rasulullahnya umat Buddha, Rasulullahnya umat Islam. Sama nggak? Semuanya sama-sama Rasulullah. Betul nggak? Wujudnya beda nggak? Beda. Jelas. Zamannya beda nggak? Beda.
Tapi Presiden RI yang kau lihat zaman 45 sampai zaman ini, semuanya Presiden RI nggak? Semua sama RI? Presiden RI? Beda nggak kau lihat Presiden RI sama kau lihat Presiden Singapura? Beda nggak? Beda. Jelas? Maka Rasulullah Isa, Rasulullah Musa, Rasul Muhammad, dibaliknya Sang Isa, Sang Musa, Sang Muhammad, sama nggak? Sama. Tuhannya sama nggak? Sama. Walaupun disebut tadi kan ini, bel, lonceng, bel meja, bel pentil, bel setengah lingkaran, bel stainless, sama nggak? Sama. Asal kau ketemu ininya, jelas? Jelas. Makin puyeng dunia perulamaan sekarang ya. Agama podo wae ya. Tapi kalau kau berdebat itu berarti kau masih di makom sarengat. Ya tekan kono tok nggih utek kayak itu dugaan. Bisa masuk akhirat? Enggak bisa. Kok cerita Tuhan? Kan aneh. Kok cerita makrifat? Sama seperti kau cerita sudah minum air kelapa, tapi kelapanya nggak pernah kau kupas. Loh ya, sekali lagi ya. Ini katanya Abdul Somad loh ya. Dia cerita makrifat. Makrifat di mana? Kenal Allah ya di sini ya. Ujung akhirat tertinggi. Tapi dia nggak bisa masuk akhirat. Tapi dia cerita ujung akhirat. Dia cerita khayalan apa aku yakin? Khayalan. Khayalan. Dia sendiri loh yang bilang akhirat itu nanti katanya. Lah gitu umat apa Islam yang mau aja digoblokin kayak gitu. Kan katanya kita. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad membuktikan surga neraka, alam kubur barzah dan sebagainya saat masih hidup apa sudah mati? Hidup. Kalau ada orang mati cerita, menakutkan enggak? Ih, takut, ya kan? Ya enggak loh? Nah, bagaimana caranya orang yang masih hidup bisa membuktikan kubur barzah, neraka surga dan sebagainya? Itulah yang dipelajari di kampus elit taklim makrifat. Bantan sak jebere cocotmu gak akan mungkin mampu ya, karena ini ilmiah tinggi. Ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib, silakan dong turun gunung ya toh. Respon dong. Kita semangati Habib Lutfi untuk turun gunung. Buya Yahya, Buya Sakur, Buya Arazi yang terhormat, Adi Hidayat, Abdul Somad, Gus Baha, Saiful Karim. Respon dong. Mui juga ya, responlah. Ini cuma sendirian loh aku ini. Aku cuma menerangkan secara ilmiah. Kenapa nggak ada membantah lo? Satu, Allah itu ada sifat wujudnya di dunia ya. Wujud adalah seorang manusia laki-laki. Akhirat itu sekarang. Rasul itu ada di zaman ini. Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir loh. Jelas ya? Ngeri-ngeri sedap loh ya. Dan kenapa gini nggak ada yang nangkap, nggak ada yang membantah? Harusnya Mui turun gunung dong. Ini kontradiktif loh ya. Allah itu beneran ada wujudnya apa enggak? Harusnya di apa ya? Diintegrasi, dianalisa gitu dong. Nah, kalau cocoknya misalnya melebar kemana-mana, kan kasihan kalian tuh. Berarti kalian dilihat orang goblok, longor, lolak, bento, gendeng kabeh. Mudah-mudahan nama-nama terhormat tadi bisa menjelaskan ya. Tepuk tangan. Mudah-mudahan ya. Syahadat itu bersaksi, cocot. Bukan mengucapkan ya. Tapi bersaksi. Masa aku bersaksi, tapi nggak ada yang aku saksikan? Tolol namanya. Jadi ilmu, tadi ya, fi'il mudhari' adalah kalimat kerja, kalimat aktif. Ada yang disaksikan, bisa menyaksikan, dan ada yang menyaksikan. Kalau ditanya, apa yang kau saksikan? Itu loh, jelas? Apa yang kau ingat? Allah itu apanya Allah yang kau ingat? Ininya, jelas ya? Wujudnya, jelas?
Dan cocok gak dengan ini wajah tuh wajhiyah, bukan Allahnya, tapi wajahnya. Wajah yang menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, Allah di Malik Yaumiddin ada nggak wajahnya? Nggak ada. Tapi Allah yang di dunia ada nggak wajahnya? Ada dong. Dan wajahnya adalah wujud utusannya. Kalau saya undang Presiden RI ke sini karena jijik sama saya, maka kirim utusan namanya Pak Dul Kamid. Maka wujudnya presidennya di sini siapa? Pak Dul Kamid. Yang menempati kursi presidennya kita siapkan siapa? Pak Dul Kamid. Kemudian pidato kepada presiden yang dipersilakan kepada siapa yang maju? Pak Dul Kamid. Tapi dia bukan presiden. Dia wakil utusannya. Bedakan dong. Tapi Pak Dul Kamid sama Presiden RI ada nggak sambungan? Ada. Mandat, wasilah, hubungan. Jelas ya? Wujudnya Allah yang di akhir, di arsy apa? Laisa kamitslihi syai'un. Tapi wujudnya Allah di dunia apa? Utusannya. Jelas? Ada nggak wajahnya? Ada. Laki-laki. Rasulun min anfusikum. Baca ayatnya ya. Artinya aja. Seorang utusan. Kalau seorang manusia bukan? Manusia. Gak percaya? Baca surat Tuh ayat 14. Sungguh aku ini Allah. Yang ngomong itu siapa? Nabi Muhammad. Ya Allah, jelas gitu ya. Tapi lewat corong mulutnya siapa? Nabi Muhammad. Maka wujudnya Allah yang ngomong itu siapa? Nabi Muhammad. Kalimat yang kedua, sembahlah aku. Menyembah siapa? Allah. Lewat siapa? Nabi Muhammad. Nah, karena siapa Nabi Muhammad? Utusan Allah. Ada sambungan antara orang yang diutus utusan tadi dan Allah yang di arsy, betul nggak? Dan yang ketiga, dirikan sholat untuk mengingatku. Jelas? Maka wujudnya Allah di dunia siapa waktu itu? Nabi Muhammad. Jelas? Wujudnya Rasulullah siapa? Nabi Muhammad. Jelas? Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudnya siapa? Nabi Muhammad. Sama nggak? Air ditaruh botol, disebut sebotol air. Wujudnya air ini sama nggak dengan botolnya? Sama. Wujudnya air ditaruh botol ini sama dengan wadah botolnya, betul nggak? Tapi air dan botolnya berbeda, betul nggak? Saya nggak pernah minum botolnya, goblok. Jelas? Nah itu dia ya. Karena waktu telah mendekati pukul, maka saya cukupkan di sini ya. Allah itu wujudnya di dunia adalah seorang laki-laki ya. Bukan dua, jangan ada yang ngaku-ngaku. Tak tempelengi cocotmu ya. Jelas? Ayo ulama kiai ustad. Meneng aja, senalim bacot dongeng. Hadapi Mr. TM ini bro. Ya gak? Boleh pakai topi koboi gini boleh gak? Boleh. Jangan diam aja bro, tolol. Demikian ya. Jelas ya? Tuhanmu di dunia wujudnya manusia. Tapi dia bukan Tuhan. Betul gak? Air di botol ini wujudnya? Tapi air bukan botol. Sama gak? Ngono kok repot. Kau di dunia wujudnya jasmanimu. Apakah ini kau? Bukan. Ini wujud kau saja karena kau diwadahi ini. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.